Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kabar yang sangat dinanti dan membanggakan akhirnya terdengar juga. Kementerian Pertahanan baru saja menandatangani kontrak awal pembelian 36 jet tempur Rafale buatan Prancis dan 6 kapal perang frigate Frame dari Italia. Dan pada bulan-bulan mendatang, diprediksi akan banyak lagi penandatanganan sejumlah alutsista strategis untuk militer Indonesia. Masih ditunggu finalisasi pengadaan jet tempur F-15 Eagle II dan atau F-16 Viper. Dua-duanya dari Amerika sebagai realisasi penyeimbang program GSP atau Generalized System of Reference pemerintah Amerika. Seperti kita ketahui, Amerika selama berpuluh tahun berbaik hati kepada kita dengan meringankan dan bahkan menihilkan bea masuk ribuan komoditi ekspor Indonesia ke Paman Sam, sehingga kita surplus neraca perdagangan dengan Amerika. Program besar Kementerian Pertahanan untuk segera mendatangkan sejumlah alutsista canggih dan berkelas secepat mungkin dari sejumlah negara selayaknya kita apresiasi, karena sesungguhnya harus diakui bahwa kekuatan pertahanan negeri ini masih lemah. Selama ini, proses pengadaan alutsista selalu membeli dengan model FFBNW atau Fit for but not with, alias beli ketengan. Contoh, pengadaan 2 kapal perang Light Frigate Marta Dinata Class. Setelah jadi dan bisa berenang, tapi belum punya senjata. Baru setelah 3 tahun berlayar, dilengkapi satu persatu sistem manajemen pertempurannya untuk bisa bertarung di 4 dimensi, yaitu perang antar kapal permukaan, perang anti kapal selam, perang anti serangan udara, dan perang elektronika. Demikian juga dengan pengadaan 24 jet tempur F-16 Block 52 ID, tidak serentak dengan persenjataan rudalnya. Model pengadaan ketengan yang seperti itu yang ingin direformasi Kementerian Pertahanan, dan sudah dimulai dari pengadaan 2 kapal perang frigate Iver Class made in Denmark yang dibeli secara paket lengkap, termasuk program alih teknologi. Termasuk juga mengubah metode pengadaan dari B2B atau business to business menjadi G2G atau government to government. Model G2G diharapkan bisa mempersingkat dan memutus mata rantai proses pengadaan yang bernama salesman. Kementerian Pertahanan sedang melakukan kerja smart dan extraordinary untuk segera memenuhi berbagai jenis persenjataan 3 matra agar kekuatan pertahanan kita bisa memenuhi herd immunity. Sampai saat ini, kalau ada yang bertanya dari sudut militer, imunkah kita di perairan Natuna? Jawabannya tidak, karena kekuatan pertahanan teritori kita terhitung lemah. Memang sudah ada basis militer Brigade Komposit dan sejumlah alutsista di sana, tapi masih jauh dari kriteria memadai. Untung saja virus yang datang baru setingkat Coast Guard, yang notabene bukan antibiotik. Coba kalau yang datang destroyer Cina, daya pukulnya bisa menghancurkan sel-sel pertahanan diri kita di Natuna. Itu sebabnya target mendatangkan 16 kapal perang frigate, 4 kapal selam penyengat, dan 48 jet tempur dalam waktu sesingkat-singkatnya adalah dalam rangka memenuhi kriteria mempunyai kekuatan pukul dan daya tangkal yang setara. Kalau mau berjaya dan disegani, maka kekuatan pertahanan diri negeri kita tidak bisa tidak, mau tidak mau, suka tidak suka, harus diperkuat secara kuantitas dan kualitas. Contoh, apakah Pulau Sumatera punya kekuatan pukul yang diandalkan Angkatan Darat untuk pertahanan pulau? Jawabannya tidak. Bagaimana mungkin punya kekuatan daya gebuk kalau batalion kavalerinya hanya punya tank tua AMX-13 dan batalion Arhanutnya masih mengandalkan kakek tua bernama S-60? Belum lagi kalau melihat kekuatan Angkatan Laut di pantai barat Sumatera, kekuatan pelindung teritori laut masih lemah. Lantamal Padang mestinya disediakan secara permanen minimal 3 kapal perang jenis korvet. Untuk merealisasikan doktrin militer berani masuk di gebuk atau preemptive strike, maka syarat utamanya realisasikanlah ketersediaan kapal perang striking force kelas frigate ke atas, kapal selam serbu, dan jet tempur penggentar semacam Sukhoi Su-35, Rafale, dan F-15 dalam waktu singkat dan jumlah yang mencukupi.
Angkatan laut dan udara harus memiliki kekuatan pukul yang menyengat untuk memenuhi syarat berani masuk di gebuk. Ini yang disebut punya imunitas yang kuat dan disegani untuk pertahanan negeri, bukan untuk mengancam dan menyerang negara lain. Civis Pacem Parabellum sejatinya untuk merawat kesehatan perdamaian dengan memperkuat pertahanan diri, sekaligus mengingatkan negara lain untuk tidak macam-macam. Anda sopan kami santun, Anda melotot kami kepal otot.